Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat, terus diberi murah rezeki. Nah, di tempat tinggalku cuacanya lagi mendung ya. Padahal ini sudah jam 10 lebih 27 menit, tetapi langitnya masih gelap. Dan kesibukan hari ini salah satunya adalah membereskan kotak-kotak hantaran yang kemarin disewa. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kotak hantaran yang kemarin sudah disewa dan dikembalikan oleh customer. Ini jarum pentulnya banyak banget. Nah, di samping bersih-bersih, kali ini aku juga akan memberikan tips bagaimana cara merawat kotak hantaran dan juga propertinya. Hal yang pertama aku lakukan adalah memisah jarum pentul dan bunga-bunganya. Jadi kita ambil jarum pentulnya, kemudian kita masukkan dalam satu wadah. Jadi kenapa jarum pentulnya ini banyak banget? Karena untuk menghias seserahan ini, barang-barangnya itu tidak kita lem sama sekali ya. Jadi untuk membentuk baju, kemudian kain-kain, terus kita merekatkan ke kotak hantarannya itu semua pakai bantuan jarum pentul. Nah, tips yang kedua adalah kita pisahkan bunga-bunganya. Jadi kita ambil, terus kita sendirikan berdasarkan warna, kemudian jenisnya. Jadi kalau di sini saya mengelompokkannya menjadi beberapa jenis, misalkan untuk rerumputan dan layar. Misalkan pas hiasantaranya kita juga menggunakan properti seperti tempat perhiasan, kemudian keranjang-keranjang. Nah, itu juga semua harus kita kemas sendiri, nanti kita simpan dalam wadah yang terpisah. Nah, ini kotaknya sudah bersih dari jarum dan juga bunga-bunga. Jadi tips yang ketiga, sekarang adalah tips yang ketiga adalah kita cara menyimpan kotak-kotaknya ini. Supaya aman, kotaknya ini biasanya saya simpan dalam wadah yang tertutup, bisa kardus ataupun bisa kantong kresek. Kalau saya lebih suka menggunakan kantong kresek, karena dengan kantong kresek ini dia sangat rapat sekali ya. Sangat kecil kemungkinan untuk debu itu bisa masuk asal kita benar-benar menutup semua area. Jadi jangan sampai ada celah. Itu pasti aman dan gak akan terkena debu. Ternyata kantong kreseknya ini nggak muat ya, atau kurang lebar. Jadi yang saya masukkan ini adalah kotak yang paling besar ukurannya. Jadi ini aku keluarkan saja. Kita ganti yang ukuran tanggung.
Nah, kalau untuk yang kecil-kecil kita pakai kresek yang jumbo biasa, besar biasa. Nanti kita masukkan 2 atau 3 piece. Sebenarnya sih enak dikemas jadi satu ya, jadi nggak mencar ke sana kemari. Bisa dalam satu wadah, cuman ini karena memang kebetulan di rumah untuk kantong kresek yang jumbo seperti yang warna biru itu tadi nggak ada dan kita males keluar. Jadi kita pakai yang seadanya aja. Nah, ini juga penting ya, seperti yang saya bilang tadi, supaya tidak terkena debu, kita tutup serapat mungkin. Jadi pada bagian tengah ini biasanya saya beri kantong kresek lembaran. Nah, seperti itu, pokoknya dia harus tertutup rapat. Itu ada si Owen di dekat saya, dia lagi mainan. Nah, kemudian kita rapikan yang bagian atas, terus supaya tidak terbuka gitu ya. Ini saya beri isolasi. Nah, kalau kondisi packingnya seperti ini, dijamin debu itu akan sekecil sekali kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam. Jadi aman ya. Kita nggak capek-capek untuk selalu membersihkan kotak seserahannya. Oke, untuk kotak hantarannya sudah selesai. Terus ini lanjut beres-beres busanya. Jadi busanya ini juga saya simpan di tempat terpisah, di tempat tersendiri. Nah, di kardus seperti ini kita masukkan. Jadi biar gampang gitu loh kalau kita suatu saat itu butuh dan mencari mereka. Oh, jadi ini kalau mau mencari busa di tempat ini, kita mau mencari bunga di tempat ini gitu kan. Kebanyakan barang-barangnya ini aku simpan dalam tas ya, kardus, terus kantong kresek gitu ya. Maklum teman-teman, saya belum punya gudang khusus untuk tempat penyimpanan barang-barang. Jadi ini masih dalam OTW, masih dalam doa. Semoga suatu saat itu bisa punya tempat atau gudang gitu ya untuk menyimpan barang-barang dekorasi, terus barang-barang seperti sewaan seperti ini untuk tempat menyimpan bunga, busa, dan sebagainya. Doakan ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan kebanyakan orang melihat kerjaan saya itu kerjanya itu nyantai banget gitu ya, enak tuh, cuman sewa kotak hantaran, nggak butuh modal, nggak butuh modal banyak, kemudian nggak usah keluar rumah, nyantai banget, enak kerjaannya bisa dikerjakan di rumah gitu kan. Tapi kenyataannya seperti ini ya teman-teman, jadi kita itu nggak hanya enak terima uang gitu kan, tapi setelah kotak seserahannya ini kita terima kembali, ada proses yang
tetap harus kita lewati, yaitu membereskan barang-barang tadi ya, mengembalikannya ke tempat penyimpanan, kemudian membersihkannya juga gitu kan. Yang namanya semua pekerjaan itu pastinya ada plus minusnya. Nggak ada kerjaan yang terima uang banyak, kerjaannya santai, itu saya rasa nggak ada ya. Bos aja itu mereka juga kerjanya nggak santai, bahkan mereka itu mikir bagaimana usahanya ini bisa terus sustainable, terus berkembang dan menghasilkan lebih banyak profit. Nah, ini aku udah selesai bersih-bersihnya, beres-beresnya. Terakhir ini mau aku kembalikan ke tempat penyimpanan. Semoga sharing aku hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, terutama kita yang punya usaha yang sama dan teman-teman mungkin baru pemula, baru terjun ke dunia usaha ini. Semoga usahanya juga berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.